Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Zamroni selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Azizah, mahasiswi psikologi 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menyampaikan penjelasan mengenai proposal kelompok yang telah kami buat. Seperti yang telah disampaikan, bahwasannya proposal yang telah kami buat mengambil tema mengenai hubungan penerapan metode pembelajaran online akibat adanya social distancing terhadap motivasi belajar mahasiswa psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini kami buat dengan berlatar belakang pendidikan sebagai penunjang kehidupan manusia. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pendidikan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia karena pendidikan mampu mengangkat derajat manusia itu sendiri. Hingga saat ini pun manusia berlomba-lomba memenuhi kebutuhan pendidikannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan sekolah. Namun belum lama ini negara kita mengalami musibah yang sangat mengkhawatirkan, yang mengharuskan kita membatasi pertemuan kita dengan orang di sekitar kita. Ya, COVID-19 menjadi satu-satunya penyebab mengapa kita diharuskan menjaga jarak dengan orang sekitar kita. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menutup seluruh sekolah dan universitas yang ada di Indonesia guna mempersempit penularan COVID-19 ini. Akibat dari penutupan sekolah dan universitas ini, metode pembelajaran dialihkan dengan metode online. Namun, apakah metode online ini berhasil meningkatkan motivasi belajar mereka? Menurut Syarif, yang telah melakukan penelitian pada tahun 2012, menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran dengan metode face-to-face dan metode blended learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan metode blended learning memberikan peningkatan terhadap motivasi belajar siswa. Para ahli dari McLuhan, ke Don Eli, ke Chris Dede dalam Small A pada tahun 2011 menyebutkan bahwa metode pembelajaran dengan melalui digital meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam meningkatkan motivasi belajar mereka. Hal ini juga dipengaruhi dengan metode pembelajaran pengajaran. Yang diterapkan oleh guru. Namun hal ini agaknya kurang dirasakan oleh sebagian mahasiswa yang melakukan pembelajaran via media e-learning. Ini disebabkan karena kurang adanya pantauan dosen terhadap mereka. Hal ini diperkuat oleh konsep berpikir metode pembelajaran, bahwa pembelajaran online merupakan metode pembelajaran baru yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau bahkan menurunkan motivasi belajar mereka. Karena pembelajaran dilakukan media online, peningkatan motivasi belajar dan penurunan motivasi belajar. Karena metode pengajaran dan pembelajaran dilakukan media online, maka peningkatan dan penurunan motivasi belajar yang mereka miliki tergantung pada fasilitas yang mereka miliki. Selain dari fasilitas, kekuatan sinyal yang mereka miliki juga menjadi pengaruh yang besar terhadap lancarnya proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. Atas dasar itulah, penelitian kami mendapatkan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah hubungan antara pembelajaran online dengan motivasi belajar pada mahasiswa? Kemudian, bagaimana hubungan itu terjadi? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh hubungan metode pembelajaran online ini terhadap motivasi belajar mahasiswa?
Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif non-eksperimen dengan pendekatan desain cross-sectional yang dilakukan antara April sampai Mei 2020 dengan menggunakan teknik analisis berupa analisis korelasional. Penelitian ini mengikut sertakan kurang lebih 148 sampel yang diambil dari beberapa mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan instrumen utama yaitu kuesioner yang diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu item-item dari indikator motivasi belajar merupakan adaptasi dan modifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Darliyah pada tahun 2016 dengan judul pengaruh kualitas informasi dan penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai variabel intervening. Sedangkan item-item dari indikator pembelajaran online merupakan adaptasi dari penelitian Karwati pada tahun 2014 dengan judul pengaruh pembelajaran elektronik atau e-learning terhadap mutu belajar mahasiswa. Dari proposal penelitian yang telah kami lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara pembelajaran online yang dilakukan saat social distancing saat ini beberapa mengalami peningkatan dan beberapa mengalami penurunan motivasi belajar. Peningkatan ini terjadi karena mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai seperti sinyal dan pemikiran yang luas tentang pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh dosen. Sedangkan untuk yang menurun, kebanyakan dari mahasiswa berpendapat bahwa itu diakibatkan oleh sinyal yang tidak menentu saat mereka ada di rumah. Sebagian dari mereka tinggal di daerah pedesaan yang sinyal cukup jarang berada di antara mereka, yang mengakibatkan proses belajar online sedikit terhambat oleh adanya perubahan sinyal tersebut. Hal ini didasari oleh fasilitas yang dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Beberapa mahasiswa tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran online kali ini. Seperti sinyal, banyak di antara mereka yang tinggal di tempat pedesaan yang minim sekali akan sinyal. Jadi mereka harus mencari tempat yang tinggi untuk mencari sinyal ataupun harus ke kota yang jaraknya bisa berkilo-kilometer hanya untuk mencari sinyal demi melakukan pembelajaran online. Selain dari sinyal, beberapa mahasiswa juga mengeluhkan akan ketidakpahaman materi yang disampaikan oleh dosen karena memang lebih enak kalau kita face to face dengan dosen apabila ingin menanyakan materi atau ingin menanyakan tugas atau apapun. Lebih enak jika menggunakan metode face to face, sedangkan kali ini kita tidak dapat melakukannya dengan face to face dan hanya melakukannya lewat media-media online. Adanya media video call atau Zoom atau apapun yang bersifat face to face itu juga merisaukan beberapa mahasiswa karena kebanyakan mahasiswa malu untuk membicarakan sesuatu bersama dosen, walaupun itu mengenai permasalahan tugas atau permasalahan materi yang belum dipahami. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.